Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami, yaitu Smart Information Communication and Technology, yang mana kami mengambil ITERA Super Account. Dan ini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vigo Kurniawan dengan NIM 113, Ragil Arswindo dengan NIM 128, Safa Salsabila dengan NIM 108, Rafael Ture Siotang dengan NIM 124, Mukni Gusmiranda dengan NIM 149, Saik Syatorik dengan NIM 135, saya sendiri MD Masaputra dengan NIM 119, Suci Gustiningsi dengan NIM 051, dan terakhir Putri Ayuni dengan NIM 118. Baik, yang pertama ada pendahuluan terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau secara internasional dikenal dengan istilah ICT atau Information and Communication Technology, sangat penting untuk di era globalisasi saat ini, khususnya bagi kita mahasiswa dan sivitas akademika era. Pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya internet memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan ICT di Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya, apa sih ICT itu? Nah, ICT itu merupakan Information, Communication, and Technology yang merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses berkomunikasi, penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting di era globalisasi seperti saat ini. Selanjutnya ada pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan, yakni di mana dalam pemanfaatan ICT dalam pendidikan secara umum ada 3 pendekatan dalam penggunaan dan pemanfaatan ICT, yaitu yang pertama adalah learning about computer and the internet, di mana teknologi ini menjadikan tujuan akhir komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran. Misalnya ilmu komputer, artinya menjadikan ICT sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Lalu yang kedua ada learning with computer and the internet, di mana ICT ini memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Lalu yang ketiga learning through computer and the internet, yakni mengintegrasikan pengembangan keterampilan berbasis ICT dengan mengaplikasikan dalam kurikulum. Misalnya di perguruan tinggi sebagai contoh, mahasiswa melakukan riset teknologi menggunakan spreadsheet dan program-program database untuk membantu mengorganisasikan dan menganalisis data yang dikumpulkan atau menggunakan word processing untuk menyusun laporan penelitian. Smart ICT dan Smart Campus. Tentunya penerapan Smart ICT akan menyokong suatu perguruan tinggi menjadi Smart Campus dengan mengintegrasikan sistem aplikasi yang ada untuk memuat informasi-informasi terkait penyebabkan Smart ICT akan memberikan akses informasi, layanan kampus, bahkan dukungan fasilitas yang terintegrasi sehingga tercapainya kampus pintar. Kemudian Smart ICT yang diterapkan di Kampus Institut Teknologi Sumatera. ITERA telah menerima mahasiswa sejak tahun 2012 hingga saat ini, sehingga pembangunan diprioritaskan pada kebutuhan dasar mahasiswa seperti gedung kuliah, gedung laboratorium, serta asrama mahasiswa. Dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur di ITERA terdapat pengembangan infrastruktur cerdas yang dapat meningkatkan inovasi dalam perkuliahan seperti Pocket ITERA, e-learning, Siakat, dan yang lainnya juga. Berikutnya ada potensi pengembangan Smart ICT di ITERA.
Setidaknya ada 8 potensi pengembangan Smart ICT yang dapat diidentifikasi keberadaannya di ITERA. Yaitu yang pertama, ada potensi akses informasi, di mana informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, ada potensi akses konsultasi, yaitu dengan kita dapat konsultasi dengan pakar di bidang prodi masing-masing, akan dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang jauh. Selanjutnya ada potensi perpustakaan. Perpustakaan dapat diintegrasikan dengan teknologi sehingga perpustakaan dapat diakses secara online. Kemudian ada diskusi daring. Diskusi daring adalah atau biasa disebut diskusi online. Diskusi online ini diskusi yang dilakukan melalui internet atau grup medsos. Kemudian ada potensi metode pembelajaran. Potensi metode pembelajaran ini yaitu sama ya seperti diskusi daring, yaitu diintegrasikan dengan teknologi. Biasanya menggunakan platform seperti Google Classroom atau Zoom atau Google Meet. Kemudian ada potensi sistem administrasi. Selanjutnya ada sistem keamanan. Sistem keamanan ini jika diintegrasikan dengan teknologi, maka keamanan ITERA akan meningkat, yaitu di pengembangannya dapat berupa gerbang ITERA. Orang yang ingin masuk ke ITERA diharuskan untuk mempunyai super account tersebut sehingga dapat diidentifikasikan sebagai warga kampus ITERA atau bukan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kriminalitas. Yang terakhir ada potensi pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia sebagai wadah promosi bagi kampus ITERA, itu baik berupa promosi kepada orang di luar yang belum mengetahui ITERA sehingga dapat mengetahui informasi mengenai ITERA. Selanjutnya ada masalah pengembangan Smart ICT di ITERA. Setidaknya ada 6 poin, yaitu pertama ada potensi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disingkat juga HAKI. Jadi kemajuan TIK ini akan semakin permudah terjadi pelanggaran terhadap HAKI ini sendiri. Karena semakin mudahnya akses data yang menyebabkan orang akan bersifat plagiaris dan melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif. Kemudian yang kedua ada kemungkinannya celah dalam sistem ICT, di mana ketika kita membuat suatu sistem administrasi di suatu lembaga pendidikan, sistem ekonomi juga, jika ada suatu kecerobohan maka bisa berakibat fatal. Mungkin bisa terjadi permasalahan seperti diambilnya identitas yang ada. Kemudian ada permasalahan di infrastruktur, yaitu yang ketiga infrastruktur yang belum memadai, di mana kita memerlukan pastinya infrastruktur seperti internet, kabelan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada bangunan atau gedung yang belum memadai. Seperti kita ketahui di ITERA sendiri, gedung-gedung yang ada di ITERA belum sepenuhnya terbangun dan belum semuanya memiliki fasilitas yang baik. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia yang terbatas, di mana untuk pengembangan ini tentu saja harus ada manusia-manusia yang kompeten untuk mengerjakan Smart ICT ini sendiri. Dan yang keenam, mahalnya biaya pengadaan TIK. Seperti kita ketahui di ITERA sendiri, fokus pembangunan masih pada pembangunan gedung dan pembangunan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pengadaan TIK akan menjadi prioritas yang mungkin dinomor belakangkan.
Selanjutnya ada konsep pengembangan Smart ICT. Dengan melonjaknya jumlah mahasiswa tiap tahun yang semakin meningkat, maka diperlukan sebuah infrastruktur cerdas yang menampung data dari seluruh aktivitas akademika ITERA. Dari masalah dan analisis kebutuhan yang telah diperoleh, kampus ITERA menurut kami paling tepat untuk menerapkan sebuah ITERA Supercard atau ISC sendiri. ISC sendiri adalah bentuk solusi yang berupa akun pintar dalam gawai yang berisi data aktivitas ITERA dan terintegritas dengan seluruh fasilitas kampus. Maka dari itu kami mengusung konsep ITERA Super Account atau di mana ITERA Super Account merupakan sebuah akun pintar ITERA yang berisi database yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas yang ada di kampus ITERA. Dan dari konsep ITERA Super Account itu sendiri terdapat beberapa keuntungan, diantaranya pertama, akses fasilitas kampus yang mudah dan efisien. Maksudnya di sini seperti jika ada sivitas akademi yang ingin masuk ke lingkungan kampus ITERA, itu dapat teratur dan tidak ada sembarangan orang yang masuk melalui pintu gerbang kampus. Lalu juga akses parkirnya bisa dikurangi dan tidak terjadi overload parkir. Lalu ada keamanan bagi setiap lapisan masyarakat ITERA dan peningkatan kualitas ITERA sebagai smart kampus itu sendiri. Contohnya seperti di saat mahasiswa ataupun mahasiswi ITERA yang akan meminjam fasilitas pembelajaran di Sarpras ITERA, dengan adanya ITERA Super Account ini seperti Smart Card dapat memberikan kemudahan dalam melakukan peminjaman tersebut. Lalu bisa juga mempermudah segala urusan administratif yang ada di kampus ITERA itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kegunaan ITERA Super Account. Beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pengguna ITERA Super Account atau para sivitas akademik ITERA adalah yang pertama, akses ke lingkungan kampus ITERA. Akses masuk ke lingkungan kampus ITERA sendiri tentunya akan dapat meningkatkan keamanan di area sekitar kampus. Dikarenakan tidak sembarang orang dapat mengakses pintu gerbang kampus atau tidak sembarang orang bisa masuk ke kampus ITERA. Yang kedua, ada presensi kehadiran kelas bagi mahasiswa. Mungkin selama ini masih ditemukan presensi manual atau banyak sudah mulai diterapkan menggunakan aplikasi Pocket ITERA. Namun dengan ITERA Super Account ini juga lebih dapat terintegrasi dengan lebih baik. Yang ketiga, ada akses parkir di kampus ITERA. Sebagai akses parkir, hak parkir hal ini akan terhubung pada database jika terdapat kendaraan masuk dan kendaraan keluar, sehingga para sivitas mengetahui jumlah tempat parkir yang tersedia di area kampus dan dapat menentukan wilayah parkir sebelum masuk ke lingkungan kampus ITERA. Selanjutnya ada wadah pembayaran non tunai di ITERA. Untuk sebagai manfaat lainnya yaitu ITERA Super Account juga bisa digunakan sebagai sarana berbelanja oleh para sivitas akademika ITERA di kampus ITERA. Dengan memanfaatkan ITERA Super Account mungkin dapat meminimalisir terjadinya transaksi tunai dan dapat mengurangi resiko untuk terpapar virus COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Yang keempat yang kelima maksud saya ada akses fasilitas, yaitu akses terhadap sarana prasarana dan perpustakaan. Dan yang terakhir adalah urusan administratif yang lainnya yang dimaksud dengan pengurusan terhadap berkas-berkas atau akses terhadap jurusan dan kebutuhan administrasi lainnya. Baik, di sini ada peta persebaran fasilitas ITERA yang akan terintegrasi dengan ITERA Smart Account. Pertama ada di gerbang ITERA pastinya, di mana di gerbang ITERA sendiri nantinya menggunakan ITERA Super Account akan dibantu oleh mungkin
satpam ataupun petugas keamanan untuk mengintegrasikan dari smart account ini dengan gerbang sehingga akses masuk itu terbatas dan dapat memberikan keamanan bagi mahasiswa ITERA. Dapat dilihat oleh bulatan merah yang ditunjukkan oleh peta. Kemudian ada Smart ICT pada gedung dan fasilitas parkir. Ini tersebar di seluruh gedung dan fasilitas parkir yang ada di ITERA, dapat ditunjukkan oleh lingkaran berwarna kuning. Di sini tentu saja seperti tadi kita ada akses ke parkir, ada akses ke sarana prasarana, dan mungkin nanti di kantin ada akses pembayaran berbentuk payless yang saat ini juga sudah ada, kira-kira seperti itu. Yang terakhir ada ilustrasi rancangan dari ITERA Smart Card, yaitu bisa dilihat pada gambar bahwa ITERA Smart Card ini berdiri pada sebuah platform yang dimana memiliki server khusus. Server itu sendiri memuat adanya data, terus ada web server, ada bank, ada juga interface yang mengelola tampilannya, kemudian ada data view mapping. Kemudian yang gambar kedua itu menjelaskan tentang proses pengolahan dari ITERA Smart Card menuju fasilitas-fasilitas kampus, di mana database yang tersedia akan mentransfer ke web server, bank front, dan enkripsi. Kemudian untuk yang gambar ketiga itu menjelaskan mengenai diagram penggunaan Smart ICT, di mana Smart Card ini berfungsi untuk digunakan pada kampus ITERA di berbagai kegiatan, contohnya di kantin untuk berbelanja makanan, atau mungkin di supermarket shopping, di komputer lab sebagai absen, kemudian untuk di perpustakaan, lalu di medical. Kemudian ini ada ilustrasi dari ITERA Super Account itu sendiri. Dapat dilihat di sini ada beberapa fitur yang terlihat, itu ada info, ada Sportera, itu mungkin nanti ada tempat peminjaman fasilitas ITERA jika nanti kedepannya sudah memiliki lapangan sendiri. Ada Park ITERA, yaitu tadi ada fasilitas smart parking yang ada. ITERA Balance, yaitu mungkin nanti akan ada pembayaran non tunai yang dikelola oleh ITERA itu sendiri. Nanti akan masuk di ITERA Balance ini sendiri, atau balance sendiri maksudnya adalah dana kita. Kemudian Perpusyu itu adalah salah satu jenis, nanti kita bisa meminjam buku, kita bisa melihat track kita sudah meminjam buku apa saja, kapan harus mengembalikan buku, kemudian ada jadwal kelas, ada peminjaman fasilitas sarpras, dan ada juga mungkin nanti ada third party ke menuju siakat. Kemudian ada juga di situ ada ilustrasi Park ITERA, dan itu ada interface laman utama dari ITERA Super Account sendiri. Baik, sekian hasil pembahasan kelompok kami dengan konsep Smart ICT. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.